guys, welcome to my YouTube channel Dias Putri Desektasari. Nah, hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Sebelumnya selamat tahun baru 2022 buat teman-teman semua yang baru nonton video aku maupun yang udah setia sama channel aku dari tahun lalu. Alhamdulillah tahun lalu aku sudah mendapatkan support dari teman-teman semua, jadi bisa sampai saat ini. Jadi guys, kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semua terkait pekerjaan, kayak buat teman-teman fresh graduate yang nyari kerja. Kan sekarang lagi tahun baru dan alhamdulillahnya COVID tuh udah mulai menurun, jadi udah trennya turun lah. Jadi buat teman-teman yang nyari kerja lagi banyak banget lowongan-lowongan di Kaliber, di website job portal kayak gitu. Nah, sekarang aku mau sharing ke teman-teman semua poin penting dalam interview yang kalian gak boleh lewatin, yaitu ketika kalian ditanya kelebihan dan kekurangan kalian tuh apa sih. Jadi langsung kita ke videonya. Nah guys, di sini aku bakal nge-highlight 3 kelebihan dan 3 kelemahan. Nah, di video aku sebelumnya yang ini aku udah pernah sharing juga ke teman-teman terkait gimana sih tips lolos interview, tapi kan memang secara general gitu kan. Nah, kali ini aku bakal sharing ke kalian semua detail dari jawaban ketika ditanya kelebihan dan kekurangan kalian tuh apa sih, kayak gitu ya. Jadi yang pertama, ketika kalian ditanya sama bos kayak gini, coba jelasin ke saya kelebihan kamu itu apa sehingga bisa diterima di sini. Nah, di situ kalian wajib jawab kelebihannya itu nomor 1, sesuaikan dengan kebutuhan dari posisi yang bakal kalian lamar. Contoh, misal aku bakal ngelamar jadi customer service di suatu perusahaan ya, misalkan customer service bank ataupun telkom atau BUMN lainnya ataupun pelayanan apapun, kalian wajib bisa namanya komunikasi. Jadi kayak saya memiliki kelebihan dalam interaksi dan berkomunikasi, dimana pelafalan dan cara bicara saya itu sangat lancar karena saya sering. Nah, karena saya sering itu, kalian highlight itu tuh kayak contoh atau pengalaman pribadi selama ini yang membuktikan kalau kelebihan kalian tuh memang itu gitu. Kayak saya memiliki kelebihan dalam speaking karena saya sering mengikuti lomba debat di kampus saya dan saya merupakan salah satu organisatoris di bidang soshum atau sosial dan hukum, dimana saya sering menjadi aktivis kayak gitu-gitu. Nah, poin ke-1 itu misalkan kalian mau jadi customer service. Kalau misalkan kayak analisa gitu ya, analisis gitu. Iya bener, soshum. Sospol, sorry guys, sospol maksudnya sosial dan politik. Itu mah SBM, PTN. Misalkan kedua, kalian tuh dicari gitu ya, diminta sebagai akuntan gitu. Nah, udah jelas ketika kelebihan seorang akuntan kan yang harus diutamakan itu adalah detail, rapih, dan ulet. 3 poin itu kan. Nah, di setiap poin itu tuh kalian harus jelasin, kalian harus highlight kayak misalkan detailnya itu tuh, misalkan saya itu seorang yang detail. Jadi ketika di rumah saya ada interior yang kurang atau ada sepatu yang bergeser kayak gitulah, wah yang profesional juga nggak apa gitu, kayak sepatu yang bergeser dari tempatnya saya biasanya ngelakuin ditaruh lagi di tempat semula kayak gitu. Jadi tahu detail-detail di setiap titik gitu. Nah, terus kelebihan yang lain yang perlu kalian kasih ke HRD maupun user yang bakal wawancarin kalian, yang pasti tuh yang bikin greget gitu, kayak beda dari yang lain. Kalau ini aku bingung juga ngasih taunya apa. Kayak aku dulu misalkan kelebihanku itu mudah bergaul ya, Wak. Misalkan mudah bergaul, nanti efek ataupun korelasi terhadap pekerjaan kalian tuh apa gitu. Kayak aku daftar ODP di suatu perusahaan bank, aku mudah bergaul gitu. Jadi ketika aku ketemu nasabah atau calon nasabah gitu, aku bisa menggait dia dengan mudah karena sebelum aku tahu orang ini seperti apa,
aku udah menganalisa orang itu seperti apa, kayak gitu loh contohnya. Jadi bikin satu kelebihan yang buat greget gitu, kayak oh ini nih, kayak gitu. Nah, masuk ke poin kelemahan. Poin kelemahan di sini aku bakal nge-highlight dikit aja karena kelebihannya harus lebih ditonjolkan gitu ya. Kalau untuk kelemahan sendiri, teman-teman jangan kaitkan dengan kelebihan yang kalian punya gitu. Jadi maksudnya kelemahannya tuh di luar aspek pekerjaan. Kayak misalkan aku kelemahannya itu terlalu perfeksionis. Nah, di kelemahan perfeksionis itu kalian kasih solusi untuk mewadahi kelemahan kalian tuh seperti apa. Kayak misalkan saya orangnya terlalu perfeksionis Pak, sehingga dari sikap saya yang perfeksionis itu saya biasanya melakukan pencatatan setiap pekerjaan. Nah, sudah sampai mana, terus progresnya sampai mana, apakah sudah 100%, jika belum, apa yang harus saya lakukan, kayak gitu. Jadi kayak harus dibarengi dengan solusi atau wadah untuk mewadahi si kelemahan tersebut, kayak gitu. Dan pokoknya jangan dikaitin sama kerjaan. Kayak misalkan kalian detail di akuntan ya, jangan sampai kalian bilang kayak, tapi karena saya detail, kelemahan saya tuh saya kurang suka matematika. Jangan sampai bilang kayak gitu, karena itu enggak, apa ya, kalian bilang kalian detail tapi kalian tidak suka matematika, sedangkan matematika itu salah satu poin yang paling sering muncul ketika kalian menyukai kedetailan, kayak gitu, paham kan? Bahasanya terlalu tinggi nggak ya? Ya intinya gitu. Jadi kayak kelemahan lainnya nih, aku kasih contoh ya. Kelemahan lainnya tuh, saya itu orangnya nggak bisa diem. Nah itu aja nggak apa, kasih. Bener, jujur, aku waktu wawancara tuh kalau nggak salah aku tuh, saya orangnya sangat menyukai tantangan. Itu tuh aku buat di kelemahan. Kenapa? Karena nggak ada hubungannya dengan pekerjaan yang aku bakal lamar. Jadi aku bilang saya menyukai tantangan, sehingga cara mewadahi kelemahan saya itu ya saya daftar organisasi yang bermacam-macam. Semua organisasi saya daftar dan saya ikuti agar saya mendapatkan pengalaman lebih dan tantangan yang saya inginkan tuh tercapai, kayak gitu loh. Jadi mungkin poin dari kelemahan dan kelebihan itu aja. Jadi teman-teman semua yang buat wawancara, kayaknya banyak bukan Bina BNI dan ODP BNI maupun bank-bank lain maupun MT swasta lainnya, semangat terus. Kalau memang kalian butuh tips and trik dari aku, boleh banget komen di video ini atau DM Instagram aku @diaspd. Aku bakal taruh di sini ya. Kalian bisa follow, DM. Tapi sorry kalau slow respon, kalian komen aja di video ini. Jadi yang penting intinya itu kalian harus lugas dan tegas dalam menjawab. Tapi kalian harus natap matanya si interviewernya, kayak gitu. Dan nggak boleh grogi ya, intinya kayak dibawa santai aja. Jadi ketika H-1 kalian wawancara tuh, baiknya sih ya nggak usah terlalu ngoyo buat besoknya gitu. Jadi dibuat santai untuk teman-teman yang masih baru. Tapi untuk teman-teman yang udah beberapa kali interview mungkin lebih tenang ya, kayak gitu. Oke, cukup sekian video yang aku share kali ini. Mohon maaf apabila ngomongnya rada bla tuh kan, kayak gitu, karena udah lama banget aku nggak ngomong bareng temen-temen. Sibuk banget sih aku sumpah. Tapi awal tahun 2022 aku bakal punya resolusi 1 minggu 1 kali update tetap, tapi lebih konsisten gitu dalam berbagi. Oke, makasih udah nonton videonya. Bye bye.